Hoba. Oh. Jadi nah dia sambil Di sini duit nunjuk-nunjuk. dong, di sini duit. Iya dia sambil nyampe sambil nunjuk-nunjuk gini. Oh. Tuh. Like, comment, subscribe, dan share. Oke? Para sobat Bang Miing, balik lagi dengan Bang Miing punya cerita. Sekarang saya duduknya di sini. Kenapa? Saya kepengen gambar ini jadi kaya. Kalau tadi kan kolam renang, air terus, udah basah kita. Sekarang suasana belakang ada burung, ada biliar, ada segala macam. Nah, jadi menjadi indah. Tapi tetap obrolannya. Dan yang saya bilang udah berkali-kali sama Denny, Dan itu coba stafnya itu pilotnya suruh turun lah, jangan itu pesawat kan udah dicuci, jangan dipakai muter-muter terus jadi berisik gitu. Jadi di atas itu ada helipad juga, landasannya di jalan situ dia. Ya, jadi kalau mau pergi mana-mana, anak-anaknya, istrinya mau ke supermarket itu harus disiapkan di situ. Nah, Dan tadi Ya. apa namanya kita sampai ke Cagur ya. Cagur. Ngomong-ngomong, Denny pernah ngajar nggak sih? Ngajar. Sebagai orang yang punya disiplin pedagogik gitu, pernah nggak ngajar dalam pengertian yang formal? Pernah. Sebagai guru. Pernah saya mengalami ngajar waktu itu. Tapi Bang suka ngajar? Suka, Pada dasarnya? seneng ngajar. Dan menikmati saat-saat ngajar. Waktu itu pernah ngajar di SMK 40 di daerah Utan Kayu, ngajar semea, ngajar pajak, inget banget. Ngajar di situ 6 bulan, terus pernah ngajar les privat juga anak SD, yang waktu itu buat Denny itu menjadi sampingan. Sampingan. Ada income? Iya ada income, 1 jam dibayar berapa? 40.000 dulu. Pada saat itu? Iya pada saat itu dibayar 40.000, dipotong organisasi waktu itu. Organisasi itu apa? Kopma, koperasi mahasiswa, karena saya ngajar melalui itu. Melalui ordernya lewat itu, Bener. manajemennya. Dulu tuh Saya kira dipotong partai, enggak ya? enggak. Kalau gue dulu mesti dipotong. ada partai. Ada potongan. Iya. Nah ngajar sampai 2 tahun ngajar privat. Waktu itu ibunya sendiri, ibu anaknya saya ngomong gini, Mas Denny terima kasih ya. Cuma Mas Denny yang bertahan ngajar sampai 2 tahun gitu. Yang lain ngajar sebulan 2 bulan pada berhenti. Karena memang anaknya agak unik Bang Ming. Jadi kita Ada apa hiperaktif? iya, kita ngajarin apa dia nanyanya apa. Jadi dia terbiasa anak orang kaya yang di kamarnya itu penuh dengan mainan. Jadi pikiran dia, suasana dia tuh selalu ke mainan-mainan dia. Jadi saya Punya ngajarin imajinasi sendiri. Iya. Jadi saya ngajarin misalnya kayak karakter syarat-syarat rumah sehat. Kalau saya ajarin rumah sehat itu gini. Saya tanya lagi ngerti nggak? Sama sekali nggak ada yang nyangkut. Nah akhirnya saya harus masuk ke pola pikir dia. Dia waktu itu seneng banget sama Power Rangers. Nah jadi saya menjelaskan gini. Kayak sejenis autis gitu? Belum, nggak sampai? Nggak sampai itu sih. Ranger Merah punya rumahnya Ranger Merah ada ventilasi, ada udara, ada tempat yang cukup untuk air. Nah, sedangkan Ranger Hitam dia punya rumahnya pengap, tidak ada udara masuk sehingga oksigen yang di dalam tidak. Saya ciri-ciri rumah sehat pakai Ranger Merah, ciri-ciri rumah yang nggak sehat pakai Ranger Hitam. Nah, masuk. Jadi cara apapun cara apapun menjelaskan saya pakai itu strategi itu dan itu selalu efektif. Dan bonekanya aja apa namanya robotnya ada tuh. Ada. Mulai setelah saya nemu selahnya udah saya pakai metode itu untuk menjelaskan semua materi dan bergerak rankingnya mulai dari 5 terbawah masuk ke tengah sampai terakhir dia masuk 15 besar dan buat saya itu keren. Dan itu salah satu pedagogik yang diterima di pendidikan lalu diterapkan. Benar, yang saya dapat di kampus saya bisa terapin di sini. Kebetulan kan nggak gampang ngajak anak orang kaya. Mau makan jalan, kita udah nungguin. Kita harus nungguin main game dulu. 1 jam bayi-bayiin ke dia karena kalau dia udah nggak mood nggak kita bisa paksa. Proses belajar mengajar yang baik adalah di saat dia mau dan siap. Memang tidak boleh dipaksa ya? Nggak bisa dipaksa. Itulah kemerdekaan pendidikan harusnya di situ ya letaknya. Benar, setuju. Saya juga sama waktu kecil sama ibu saya didongengin sebelum tidur. Cuman ceritanya itu aja. Kalau nggak buaya ya kancil udah. Sampai kita hafal. Oh dari dulu kancil tuh nyolong timun. Nggak pernah nyolong TV kayak apa. Yang mahalan gitu ya. Yang mahalan. Memang zamannya kali ya. Bener. Yang diketahui oleh ibu saya cuma timun. Bener. Kenapa dia nggak nyolong TV? Karena kan lewatnya lewat sungai. TV kena air konslet. Ya. Atau supaya bisa begini ya.
Kancil kali ini nyolong HP misalnya. Bisa. Udah gitu HP-nya Android gitu. Tapi dijualnya murah karena nggak ada chargernya. Ya, kembali ke Cagur karena ini adalah sebuah fenomena juga ya. Setiap kelompok lawak, jujur aja. Iya. Kalaupun saya dulu lebih dahulu juga mungkin juga pernah punya nama bagi dan sebagainya, itu kan masa lalunya gitu. Jadi orang tua itu kayak saya usianya yang seperti ini tidak punya apa-apa lagi kecuali masa lalu. Yeah. Dan itu adalah legacy kita gitu. Nah, maksud saya Cagur ini kan sama dengan Patrio, dengan Bagito, artinya dia punya tapak gitu. Yeah. Ada nggak sih keinginan gitu? Seperti juga orang bertanya kepada saya, kapan dong reuni Miing Didin Unang? Nah, sekarang saya tanya sama Denny, ada nggak keinginan yang berharap kan sekarang secara finansial mungkin ya ketiga-tiganya orang hebat lah, mampu membiayai membuat sebuah produksi lalu bikin Cagur di gedung kesenian misalnya gitu. Apalagi kan Denny sekarang buat Sobat Bang Miing, beliau ini adalah juga memimpin organisasi yaitu Persatuan Seniman Komedi Indonesia atau PASKI DKI Jakarta. Ini setingkat dengan Gubernur Anies Baswedan karena wilayahnya Jakarta. Kira-kira gimana Den? Reuni besar misalnya. Ada banget, bahkan tadi waktu Bang Miing cerita, Bang Miing pernah mengalami vakum masing-masing sampai akhirnya setelah 14 tahun bertemu kembali. Itu saya langsung kepikiran, aduh momen ini salah satu yang saya tunggu di Cagur. Ya. Saya merindukan di saat kita bisa gabung lagi, melupakan semuanya, kita bersatu lagi bareng-bareng, membangun mimpi kita lagi yang masih belum banyak yang belum selesai gitu. Pengen banget. Mungkin targetnya bukan lagi ekonomi karena ekonomi sudah tercapai, finansial sudah cukup. Mungkin adalah bagian dari legacy karir kita bahwa kembali membangun Cagur yang saat ini ya apa namanya diamlah sebut saja. Yeah. Ini Cagurnya jadi kebangun lalu orang nonton, oh iya. Itu lebih pada apa namanya? Pada legacy ya, pada mungkin pada sebuah kebanggaan, sebuah prestasi gitu. Tidak lagi bukan cari uang lah. Karena masing-masing individu kan sudah kuat lah. Iya, gitu loh. iya itu juga yang terpikir kemarin-kemarin juga gitu. Kalau untuk sekedar bertahan, bekerja, eksis, semuanya masih berjalan semuanya. Saya punya acara, Wendy, Narji, semuanya masih berjalan masing-masing. Tapi perahu Cagurnya ini nih tidak sempurna gitu. Yang saya sayangkan dari Manajemen sisi Cagur itu. masih ada? Manajemen Cagur masih ada. Bahkan saya masih dipegang manajemen yang sama. Dari awal terbentuk sampai detik ini tidak pernah ganti manajemen. Saya sama Wendy masih dipegang manajemen yang sama. Narji kemarin pas mengundurkan diri aja dari Narji keluar gitu. Nah, salah satu keinginan saya juga pun itu semoga kita bisa gabung lagi. Sempat bicara sama manajemen gitu? Sempat beberapa TV yang coba mempertemukan. Sempat beberapa TV yang coba mempertemukan, tapi di saat berjalannya negosiasi, bicara masalah konsep, belum ketemu titik temu yang ideal. Gitu. Tapi Den harus jujur ya, mudah-mudahan orang televisi nggak marah nih. Ya, gitu. Yang memisahkan kelompok lawak juga potensinya juga adalah stasiun televisi dengan program-programnya. Artinya apa? Lagi akur-akurnya grup, kadang-kadang dia comotin satu-satu yang dianggap jagoannya. Ini juga penyakit gitu. Dan anaknya konyolnya mau gitu loh. Artinya ikatan, komitmen moralnya agak lemah. Ketika pragmatisme melihat, wah ini gua kontrak kalau sendirian segini, kalau bertiga gua kebagian segini. Itu masih ada kan dulu. Seniman itu masih ada, jujur aja. Nah, ini saatnya sekarang karena individunya sudah kuat, kemungkinan besar kan masih bisa mungkin gitu. Gabung lagi, jadi kaya lagi. Walaupun sekarang kan eranya kan ceritanya era stand up comedy. Benar. Nah, Denny memandang itu gimana? Apakah memang kelompok lawak ini tergerus oleh individual seperti stand up comedy atau? Iya. Akhirnya zaman bergerak. Di saat waktu itu sempat sangat tren komedi adalah grup lawak 3 grup, lomba-lomba sampai akhirnya sekarang kita sudah mengalami fase di mana salah satu genre komedi baru walaupun itu sudah lama tapi akhirnya populer sekarang eranya stand up comedy yang banyak melahirkan stand up comedian baru dan itu sedikit membuat grup lawak yang lomba-lomba grup sampai akhirnya ketutup tuh sama event-event stand up comedy gitu. Kalau saya sih melihat ini ya udah salah satu perkembangan komedi di Indonesia yang kita tidak bisa tahan juga. Eranya menjadi seperti ini gitu. Yang akhirnya eksistensi teman-teman komedi yang di grup selain sudah memang keambil TV satu-satu akhirnya berbaur gitu. Tapi menurut saya pun
stand up comedian sama grup pelawak grup itu apa ya kalau dibilang beda beda gaya bermain dan beda medan. Di saat anak stand up comedian masuk ke acara komedi sketsa yang biasa dimainkan oleh pelawak-pelawak grup, mereka pun terlihat kikuk, Keteteran bingung juga, keteteran gitu. juga ya. Begitupun kita, di saat kita ditaruh di panggung sendiri untuk berstand up komedi dalam waktu yang lama seperti anak-anak stand up komedi, kita juga agak kaku gitu, kikuk harus ngapain. Jadi masing-masing memang punya pasarnya sendiri-sendiri sih kalau saya. Sebetulnya stand up comedy bukan barang baru di Indonesia. Dulu monolog ya, lawak tunggal. Lawak tunggal, ya. Kalau saya cerita pasti penonton Denny ini nggak tahu juga. Pak Basio di radio Yogyakarta. Oke. Di panggungnya Pak Junaidi dari Jogja juga kuat gitu. Sendiri ya? Sendiri, Oke. gitu loh. Nah kemudian di Indonesia, di Jakarta ada Pepeng, almarhum, ada Rahmana, almarhum. Nurul Komar itu dulu stand up loh, sendiri loh. Oh, Pak Haji Tunggal. Komar. Iya, selain punya pelita punya tom-tom dia juga sendiri kalau lomba. Ada Atet Jakaria dulu. Lucu-lucu zaman Lembaga Humor Indonesia LHI. Oke. Gitu loh. Ya tahun 77, 78, gitu, 79, 80-an lah gitu. Itu rame juga. Nah, cuman mungkin tidak terakomodir karena televisinya terbatas. Dulu tuh masuk TV susah. Begitu 4 kali dites nggak lulus, ngantri kita di TV. Kalau sekarang kan lulus lucu nggak lucu masuk TV, gitu loh. Nah, terus pandangan Denny kan, saya juga gembira juga ada genre baru kan ya. Iya. Sebut saja genre baru karena disosialisasikan oleh televisi. Iya. Kalaupun sebetulnya bukan baru gitu. Iya. Nah, sekarang lebih memasyarakat lah. Saya dengar Denny juga ada rencana untuk open mic atau open rekening, saya nggak tahu pokoknya. Iya. Nah, stand up comedy juga saya salah satu penikmatnya gitu. Dulu bertahun-tahun saya datang ke satu acara dibebanin untuk harus bikin kelucuan. Pasti tuh diundang kemana harus ngelawak, diundang kemana harus ngelawak. Sampai saatnya saya nonton stand up comedy, duduk 1 jam 2 jam ketawa. Itu nikmat banget. Saya sampai mikir gini, gila kemana aja gue selama ini gitu. Ternyata nih duduk tinggal ketawa tuh nikmat, enak. Nah semenjak itu saya jadi sering nonton stand up comedy tuh. Tapi jujur saya sendiri belum punya nyali. Sampai kemarin pun saya selalu bilang ke manajemen kalau ada job disuruh stand up mendingan gak usah diambil deh. Daripada kelihatan tidak siap gitu. Nah tapi dalam perjalanan saya sebagai seorang komedian pelawak sampai akhirnya nanti tinggal panggung stand up yang belum pernah saya coba. Makanya saya berencana di tahun depan saya akan membuat spesial komedi spesial show stand up komedi. Sendirian. 1,5 jam sendirian. Dan sekarang ini saya lagi senang banget bikin materi, inget-inget momen-momen lucu dalam hidup saya, kejadian-kejadian tragis, lucu, jahil, lagi saya rangkum untuk nanti akan saya buat di spesial show saya stand up. Paling nggak dalam perjalanan karir saya sebagai seorang pelawak, saya pernah punya show tunggal stand up komedi sendiri. Obsesi yang oke. Dan saya mau tanya nih kan, biasanya kan kalau ada seorang laki-laki yang sukses, di sebelah kirinya ada seorang perempuan yang hebat. Ya. Atau kadang-kadang di antara laki-laki yang sukses dan berhasil, ada perempuan hebat di kiri dan di kanannya misalnya gitu ya. Iya, iya. Tapi kalau ada laki-laki yang masuk suka miskin di penjara itu pasti kanan kirinya perempuan brengsek gitu. Cuma muah I love you papa, keren banget tasnya, terima kasih. Tapi dia nggak nanyain lakinya dapat duit dari mana gitu kan. Akhirnya lakinya kemana-mana ngegarong. Nah, dan saya mau tanya Dan, kaitan dengan itu, yang paling merasa berjasa bahwa mengantarkan Anda ke puncak karirnya saat ini. Tentunya kan kalau istri kan belakangan sekarang maintenance kan, karena nikahnya belakangan kan. Bener. Itu siapa? Keluarga udah pasti. Ayah ibu ya? Iya, keluarga udah pasti, istri udah tentu. Bagus banget, orang tua saya mah diomelin dulu, mau main kesenian itu nggak boleh. Oh, berarti ada 2 perang dong. Perang lawan perjuangan nasib sama perang meyakinkan keluarga. Betul. Saya nggak yakin, saya jalan aja. Iya. Tapi kalau di luar keluarga dan di luar istri, ada Rudi Sipit. Bang Rudi Sipit itu sosok yang berjasa juga buat saya. Dia yang mengenalkan saya ke lawak, bagaimana ngelawak on air, off air. Itu termasuk senior ya kalau Rudi ya, karena di Diamor kan? Di Diamor, di bawah Bang Ming ya angkatannya.
Oh iya, iya. Karena eranya Bagito lebih dulu. Saya nggak sempat ngasuh lah istilahnya. Kalau Patrio kan saya masih sempat bareng ngasuh lah istilahnya di SK-nya. Di saat dia di SK, cuman Bagito udah sibuk sekali waktu itu. Udah ke film, udah ke show-nya dulu. Iya, iya. Ya kalau cerita kayak itu, ya sombong belagu banget tuh. Emang siapa lu? Gitu. Udah susah ngomong Bang Miing nih. Heeh. Nah, Bang Rudi salah satu yang berjasa buat kita selain Dan itu juga. lebih senior dari Komeng loh ternyata. Rudi itu. Oh, kan dia satu grup sama Bang Komeng ya, Iya, di Amore itu ya. Komeng itu yang terakhir masuk ke Oh, ya yang ngajak Amore. Bang Rudi. Iya. Oke. dengan Jarwo kan. Bener, Bang Rudi Sipit, almarhum Bang Andi Bogel, manajer pertama saya yang sekarang akhirnya anaknya ya menjadi manajer saya. Itu sih dua orang itu. Bang Komeng juga jasanya luar biasa ke Cagur karena waktu itu kita satu base camp. Bang Komeng salah satu orang yang membackup Cagur di saat Bedu keluar sebelum kita menemukan Wendy. Gitu. Bang Komeng waktu itu backup Cagur. Dan Denny ini kan saya lihatnya paling sekarang extravaganza, lalu chatting, lalu Opera Van lain-lain. Java. Saya nggak pernah lihat Denny kayak yang lain-lain gitu merambah. Kalau Narji kan pernah main sinetron sama Gading gitu kan. Oke. Atau nge-MC sama Andika dan sebagainya. Iya. Denny kok nggak pernah menyentuh, let's say apa ya, sinetron atau film misalnya. Ya, kalau sinetron memang tawaran beberapa kali ada, tapi akhirnya waktunya habis. Waktunya habis karena di OVJ stripping. Sebelum OVJ waktu itu ada YKS stripping juga setiap malam. Dasyat juga waktu itu setiap pagi sampai hari ini juga masih ada Dasyat. Nah jadi kalau kenapa sering banyak yang nanya, kenapa Cagur jarang banget main film gitu? Karena rata-rata film itu di blok 2 minggu. Syutingnya Pernah main film tapi? pernah satu kali waktu itu sebagai cameo. Beberapa film minta untuk peran utama, tapi minta blok waktunya 2 minggu syuting. Dari kapan sama manajemen ditanya? Dari pagi start kita jam 8 sampai malam. Oke, berarti nggak bisa syuting yang lain. Nah, waktu itu Denny ada pekerjaannya pagi ini, siang ini, sore ini. Berarti diakumulasi selama 2 minggu rata-rata nggak ketemu gitu. Dan buat Sobat Bang Miing, film itu memang puncak karir seseorang kalau dalam industri itu sama dengan properti. Karena di industri film itu ada seni peran, ada make up, kemudian ada orang lighting, ada kreatif, ada penyutradaraan, ada editing segala macam. Itu semua industri kesenian ada di film, ada gerak tari dan sebagainya, itu ada di film. Jadi orang main film tidak semata-mata dia adalah karena memang ekonomi atau bisnis, tetapi adalah idealisme kalau di film. Jadi kalau nggak mau mengorbankan, sementara saya tahu Denny kehilangan 2 minggu, TV cash and carry, panggung cash and carry, lebih gede lagi, ya nggak bodoh lah. Itulah yang diambil gitu. Bener. Tapi pemain film tuh punya pride-nya sendiri sih. Oh iya, memang itulah yang saya bilang tadi, puncaknya. Denny, anak-anak sekarang ngelawak mungkin tidak ngalamin kayak Bagito. Bagito tuh selain panggung, televisi, radio, dan kaset rekaman yang terjual, masih ngalamin kita kaset-kaset gabungan sama Gepeng dan Juju, sama Didi Petet, sama Benyamin, satu kaset itu. Dan itu dibeli orang. Warkop dulu itu topnya di kaset awalnya, kaset rekamannya. Selain di televisi, di TVRI ya gitu. Dan itu ada penghasilan dari kaset juga yang dijual. Kontrak itu sama kontrak. Lebih besar dari, ya beda tipis sama film lah. Tergantung kita dong kalau itu mah. Tapi eranya sekarang udah beda ya, nggak bisa kan ya. Sekarang orang semuanya podcast ya sekarang mungkin ya kalau dulu. Itu radio tuh apa, kaset rekaman tuh podcast. Iya. Yang non visual kan. Iya. Jadi hanya audio. Tapi kan semuanya habis dengan gadget. Bener. Semua habis. Orang cuma dengerin ini aja gitu. Cuma nonton di sini aja. Apapun ada di sini. Setuju. Itulah dampak dari revolusi digital, baik positif maupun negatifnya. Seru banget ya. Semudah ini, usia masih 43, tapi begitu perjalanan yang begitu hebat. Dan indikator keberhasilannya adalah bukan hanya sekedar materi, tapi juga secara keberhasilan sosial, dia punya teman di mana-mana. Mau tahu lebih dalam, nyemplung kolam. Tungguin ya. Para sobat Bang Miing, masih tetap di Bang Miing Punya Cerita. Seru ya. Sama Kang Denny, orangnya humble, rendah hati, cerdas, populer, lalu apa lagi? Ganteng. Pasti waktu dia nikah begitu banyak gadis-gadis yang menangis ditinggalkan dengan pilihannya, dan itu lumrah lah ya. Kita aja yang jelek repot, apalagi yang ganteng. Dulu saya pada saat saya lagi populer, saya pernah belanja di satu toko yang dimana toko itu harganya lebih murah 20%, dan saya beli baju
beli celana, beli segala macam yang ada di situ. Lalu ada ibu bertanya, Pak Miing kok belanjanya banyak amat? Oh Bu, saya pertama buka outlet di Pondok Bambu, sisa ekspor, itu saya. Oke. Saya dagang. Gitu. Emang uang dari sebut RCTI, dia bilang, bakso waktu itu, udah habis. Saya bilang, ini pertanyaan cara berpikir miskin. Dia pikir kalau kita sudah settle, udahlah jangan nyari tempat lain lagi uang, gitu kan. Nah, kita jiwanya entrepreneur kan. Jiwa kewirausahaan sudah terdidik ketika kita menjual potensi diri kita menjadi penghibur, jadi cowok panggilan gitu loh. Iya kan? Pria panggilan. Pria panggilan, iya kan? Nah, sekarang apa yang ditanyakan ibu tersebut kepada saya mau tanya sama Denny. Gitu. Karena bagaimanapun juga bukan dunia tidak ada akhirnya. Pasti pengen kalau dapat sebongkah emas mau bongkah yang kedua, bukan soal itu. Kalau kita salah satu yang bisa masuk surga kata Pak Ustadz adalah orang kaya yang dermawan. Nah, kan bagaimana kita bisa menolong orang dengan ibadah kita? Bagaimana kita bisa bersedekah dan ngasih segala macam bantu anak yatim kalau kita nggak punya? Benar. Nah, Denny ini uangnya saya tahu banget. Saya kemarin telepon PPATK. Jadi uangnya Denny Cagur itu ada di mana? Katanya Pak, Denny sekarang narik dananya dari Swiss sebelum Covid. Gitu. Sebab kenapa? Kalau Covid ngambil duitnya susah karena nggak bisa ke sono. Dia tarik yang dari Singapura, dia tarik dari mana-mana gitu. Simpan di celengan ayam semua. Jadi celengan ayam satu peleret dia beli. Nah, Den, pertanyaan saya, ya mudah-mudahan Sobat Bang Miing juga tahu lah saya nggak serius. Ya, hidupnya nggak pernah serius, makanya susah. Jadi, tapi pelawak tuh orang paling serius, Bang. kenapa? Bener, setuju nggak pelawak orang paling serius? Setuju. Karena buat bikin orang ketawa aja dia harus mikir. serius, harus mikir. Iya, betul. Ya itu mah bawaan badan kali ya. Sama lebay. Udah tua aja masih pengen dibilang lucu gitu. Dan Ya. dia ini kan secara ekonomi saat ini loh ya, saat ini loh. Ya. Udah nggak penting lagi mikirin anak sekolah. Kalau saya kan masih mikirin ada listrik, nuit, bunyi kan pulsanya habis ya. Nah, langsung. Saya kalau mau cari keringet di Jakarta ini nggak terlalu sulit. Mungkin satu olahraga, kedua lihat baca di WA di handphone, jatuh tempo. Nah itu keringetan langsung. Iya, iya kan? Kalau Denny kan nggak keringetannya pasti karena berenang keringetan ya kan. Kalau saya kan begitu jatuh tempo, kalau nggak habis sholat nih, ya itu pembantu belum gajian. Nah itu baru keringetan keluar. Nggak usah olahraga tuh Den. Tuh kenapa Bagita dibayar mahal? Ini cerita kemiskinan aja lucu. Loh, kemiskinan adalah sebuah kejujuran. Nggak perlu mentang-mentang jadi bintang terus malu masa lalu, nggak ada cerita gitu, ya nggak? Nah, jadi semua orang punya proses guys, ya. Tragedi is komedi, bener Bang? Betul. Hidup itu komedi. Gitu. Nah sekarang saya mau tanya, pertanyaannya dari tadi muter-muter mulu ya. Denny ini selain dapat gajian dari televisi, dari panggung, dari YouTube dan sebagainya, ada bisnis lain nggak sih? Ada bisnis Bang. Denny. Kalau narkoba pasti enggak lah, mukanya lain lah. Enggak lah kalau itu Bang. Kalau Amit-amit narkoba mah nggak bisa mikir. Iya. Karena kan jadi kreativitas semua kehambat pasti. Kelihatan kok aura ikhlas, aura ilahiyahnya kelihatan deh. Amin. Terus? Bisnis ada resto dapur Bang Jali. Oh. Nah, akhirnya nama Bang Jali itu benar-benar jadi berkah. Karena itu mungkin berkah dari nama Papa kali ya. Oh. Bang Jali. Papa berarti Betawi? Iya, Papa itu namanya Roy Jali. Makanya goyang Denny, goyang Bang Jali. Oh. Itu adalah goyangan yang Denny lihat dari kecil, Bang. Denny lihat dari kecil. Papanya suka goyang dulu? Oh, Papa memang Raja Nyawer. Kawinan. Oh, Raja Nyawer. Papa tuh. Kalau bapak nggak goyang nggak datang dong Denny nggak lahir mungkin. Ya nggak bisa, bener. Denny lahir dari goyang Bang Jali. Oh, Bang Jali goyang. Di saat orang tua lain. Sayang saya nggak bisa ketemu ya Bapak ya. Oh, iya. Saya mau nyawer cuma duitnya dari dia gitu. Dulu Papa mah Denny kawinan, orang tua lain kan di pelaminan. Salaman nemenin anaknya. Ini Papa mah di nyawer? biduan. Masya Papa di panggung Allah. nyawer di biduan, duit habis ke panggung ke pelaminan. Minta. Duit Papa habis. Waduh. Itu di kotak aja buka Nah, kuncinya. itu beneran. Denny ngambil dari kotak. Nyobek dari kotak. Nih Pak. Kenapa Denny kasih? Karena di saat dia joget bahagia. Kelihatan rautnya. Betul. Dia tuh perabotan rumah, TV, mesin cuci, kipas angin. Habis. Bukan habis. Itu semua Papa bawa dari hadiah lomba joget. Ikut lomba joget di mana? Ada videonya nggak saya pengen belajar? Ada goyang Bang Jali, ada Bang videonya. Jali, apa ada videonya masih hidup? Ada video lagi dia joget waktu Denny tunangan. Sampai terakhir umur tuh. berapa Bapak joget?
Papa terakhir aja 50 masih joget. Masih joget. Iya masih joget. Nah terakhir itu Denny. Joget itu joget dangdut atau ngimbing kayak kerawang gitu? Iya, makanya Denny tanya, Pak kenapa Papa kalau joget dangdut keren banget sampai sering menang lomba joget. Itu bukan joget dangdut Den, goyang Bang Jali itu perpaduan antara dangdut, pencak silat sama ngibing. Gitu. Oh, memang indah. Memang indah ya? Iya emang gitu. Nah joget yang saya sering peragain itu. Makanya sampai akhirnya lahirnya lagu. Coba berdiri pengen lihat. Kan Bapak nggak ada. Nah jogetnya gini nih. Set gitu tuh. Hoba. Jadi nah dia sambil nunjuk-nunjuk. Iya dia sambil nyampe sambil nunjuk-nunjuk gini. Tuh. Terus duitnya disimpan di mana tuh? Dikasih ke biduan. Oh nggak begini Oh, enggak. Kalau nggak ada mama ya. Itu. Seru nih. Ini saya kira. Kenapa kita tergelak tertawa? Ini sebuah kejujuran yang diungkapkan dan bukan main. Jadi tadi Dapur Bang Jali itu terinspirasi dari ayahanda tercinta. Dari goyang Bang Jali booming, lagunya booming. Akhirnya Denny bikin bisnis, nama bisnisnya apa ya? Oh karena Bang Jali mau bawa kebersihan, Denny bikin lagi Dapur Bang Jali. Karena saya juga baca Dapur Bang Jali punya Denny, kaitannya apa sama Denny? Kalau Dapur Bang Miing kan saya yang punya. Bener. Gitu. Nah Bang Jali kan identik sama Denny kan goyang Bang Jali. Dahsyat ya. Bener. Ini pesan yang paling dalam buat anak-anak muda, buat kaum milenial, untuk kalian guys semuanya ini yang suka guys itu. Kalau keliling ke kampung-kampung dengan yang 3 kilo itu guys. Gas itu gas. Itu Gas 3 kilo. saya kira ini satu hal secara filosofi bahwa ayah itu bukan hanya mewariskan harta kekayaan, tapi dia juga terakhirnya mewariskan inspirasi bagi anak. Selain doa loh, dahsyat. Satu yang saya kagumin dari Papa, walaupun Papa hanya seorang PNS biasa. Oh PNS ya? Tapi kelima anaknya kuliah dan wisuda. Kebanggaan Papa tertinggi ada di saat dia duduk di ruang tamu melihat foto wisuda anak-anaknya. Bertoga semuanya. Iya, itu. Jadi walaupun dia dulu kakak kuliah jurusan tekstil, setiap praktek itu bayarnya mahal. Jual kulkas, jual keyboard. Papa punya keyboard kesarangan jual, ntar punya duit. Oh Papa main musik juga? Iya, Papa tuh seneng main keyboard di rumah aja. Gitu. Para sobat Bang Miing, sekarang baru benang merahnya kelihatan. Jadi kalau Anda melihat saat ini Kang Denny seperti ini, kita tarik ke belakang. Memang ada darah. Sehingga tidak ada buah yang jatuh jauh dari Keramat Jati Pasar Induk. Dari pohonnya. Keramat Jati Pasar Induk dan pohonnya pasti. Nah, jadi bisnisnya sekarang Dapur Bang Jali. Dapur Bang Jali, makanan. Kuliner. Iya, kuliner. Makanan minuman Sunda, makanan Betawi? Macam-macam. Campuran. Oke. Nah, minuman ini ada juga Royal Jali. Oh, Royal Jali. Iya. Kan ada Royal Jelly. Sekarang ini Royal Jali. Itu minuman boba. Alhamdulillah semuanya masih berjalan sampai sekarang. Dan kenapa? Jangan dipandang, Denny emang duitnya nggak cukup, yang begitu berlimpah. Bukan. Cara berpikir, cara pandang ini, ketika dia mendapatkan penghasilan yang lebih banyak, zakatnya lebih banyak, lalu apa? Yang tertolongnya oleh Kang Denny lebih banyak, kan gitu ya? Setuju. Gitu. Jadi tidak ada alasan untuk kita puas dengan apa yang sudah kita capai. Benar. Kepuasan adalah hanya akan tertutup tanah merah ketika kita sudah tidak ada. Akan tetapi proses ke arah sana, kalau orang bilang harta nggak dibawa mati Bang Miing, siapa bilang? Ketika harta yang Anda dapatkan lalu Anda sumbangkan kepada masjid, lalu bangun madrasah, lalu nyekolahkan anak yatim, itu kebawa semuanya. Di situ letaknya. Keren. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Oke, dan di usia yang saya kira masih punya harapan banyak, investasi usianya dibanding saya. Sebut saja, kita juga tahu bahwa umur itu punya Allah. Tidak tahu kapan termasuk saya. Akan tetapi kalau usia ditinjau dari bilangan angka-angka, artinya Denny dibanding saya masih punya investasi 20 tahun yang akan datang. Kira-kira pengen jadi apa lagi? Jangan pengen jadi penyanyi cilik, udah lewat ya. Menjadi apa kira-kira? Kalau ditanya kepengenan yang belum kesampaian, Denny pengen punya sekolah lawak. Wah keren. Kenapa? Karena lawak salah satu cabang seni yang nggak ada pendidikannya menurut Denny nih. Di saat kita pengen bisa nyanyi, ada kursus nyanyi. Pengen bisa main gitar, ada les gitar. Pengen bisa tari, ada sekolah, ada sanggar. Sebutin cabang seni yang kita punya semua lembaga pendidikannya, baik formal maupun informal. Nah tapi kalau kita bicara seni komedi, nggak ada kursus lawak nih gitu. Nggak ada pendidikannya. Dan gitu. saya dulu sering seminar ke sekolah-sekolah gitu ya. Dan saya minta angkat tangan anak SMP atau anak SMA. Siapa yang punya cita-cita jadi pelawak? Satu orang pun tidak ada.
pasti pengennya dokter, insinyur, sarjana hukum, Benar. atau tentara. Mau jadi dokter, jadi pelawak, nggak ada, nggak bakal ada. Dan saya pun dengan Didin tidak ada yang cita-cita jadi pelawak. Karena kenapa jadi pelawak? Kok tiba-tiba? Ya karena kepepet aja. Pada saat itu nggak ada pilihan kecuali ngamen kita. Oke. Gitu. Akhirnya kita memilih itu. Nah, tetapi barangkali sekarang dengan keilmuan dan teori teman-teman stand up komedi itu dengan ini mungkin bisa dibuat silabusnya, dibuat kurikulumnya. Setuju. Sebetulnya harusnya ada di IKJ ya, di bagian teater ya. Tapi mungkin ada spesifik yang kelasnya prodinya humor misalnya. Komedi ya, Komedi lah sebut saya, bukan. Kalau humor terlalu umum. Komedi lah mungkin. Tapi saya kira cita-cita yang sama dulu pernah saya gaungkan. Itulah saya mendirikan Paski waktu itu, tahun 2005. Karena 2003 saya tawarkan pada teman-teman nggak ada yang nyambut. Saya cari uang dulu, gitu, dapat uang, saya baru booking hotel, baru saya bikin kongres. Terbentuklah Paski. Di antaranya pejabatnya, ketua DKI-nya nih, setingkat gubernur. Jadi kalau dari Paski, kita dorong untuk jadi gubernur DKI 2024 lah nanti akan datang. Oke. Ya kan? Saya kira kalau bersaing sama Pak Anies menang lah. Gitu. Ya, karena kenapa? Pak Anies nyerah sama Denny. Udahlah Denny aja. Saya jadi presiden aja. Terima kasih, Denny. Luar biasa, Bang Ming, terima kasih. Salam untuk keluarga, sehat selalu, dan Denny tetap menjadi katarsis atau ventilasi bagi kehidupan sosial masyarakat, memberikan hiburan dengan ikhlas. Amin. Karena salah satu ibadah kita adalah menyenangkan orang lain. Sampai ketemu di Bang Ming Punya Cerita yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.